Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Diokta. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tahapan manusia mulai bayi sampai menjadi kakek-kakek tua. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan. Jadi, apa yang dimaksud perubahan? Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Saya akan memberikan contoh perubahan. Nah, di sini pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom. Sehingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Karena Jepang menyerah, Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, inilah contoh dari perubahan. Perubahan ini membawa Indonesia menuju kemerdekaannya. Nah, ini adalah ilustrasi pengoboman kota Hiroshima. Menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat Indonesia berubah dari bangsa yang belum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selanjutnya, jenis perubahan dibagi menjadi dua, yaitu dari segi kecepatan dan arah perubahan. Dari segi kecepatan ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan yang cepat. Nah, perubahan yang lambat contohnya adalah proses evolusi manusia dan kondisi bangsa Indonesia mulai penjajahan sampai merdeka. Sedangkan perubahan cepat contohnya adalah revolusi industri di Inggris dan perkembangan teknologi masa kini. Selanjutnya, perubahan dari segi arah perubahan. Ada perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan perubahan menuju keadaan yang lebih buruk. Nah, contohnya kalau lebih baik itu penemuan alat komunikasi, kalau yang lebih buruk itu misalnya perang dan bencana alam. Selanjutnya kita belajar konsep yang kedua, yaitu konsep keberlanjutan. Nah, apa keberlanjutan itu? Jadi, rangkaian peristiwa yang telah terjadi itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Saya akan memberikan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Misalnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada era reformasi atau era sekarang merupakan keberlanjutan dari peristiwa korupsi yang dilakukan pada masa Orde Baru. Nah, korupsi pada masa Orde Baru itu keberlanjutan dari korupsi masa Orde Lama dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, budaya korupsi di Indonesia itu telah tertanam dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, ini adalah grafik perbedaan konsep perubahan dan keberlanjutan. Kalau keberlanjutan itu grafiknya lurus,
Contohnya tadi kasus korupsi di Indonesia itu kan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Sama kasusnya korupsi. Sedangkan grafik untuk perubahan adalah zigzag. Maksudnya di sini perubahan itu kondisinya akan berubah sesuai dengan perkembangan waktu atau perkembangan zaman. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu pengulangan dalam sejarah. Apa itu pengulangan? Yaitu merupakan fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Contoh pengulangan: peristiwa mundurnya Presiden Soekarno pada tahun 1966 itu karena demo mahasiswa. Berulang lagi terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto tahun 98 akibat demo mahasiswa juga. Jadi konsep pengulangan dalam sejarah ini yang berulang itu siklusnya, sedangkan tokoh dan waktunya yang berbeda. Konsep pengulangan lainnya adalah yang terjadi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Nah, ternyata kejadian yang serupa pernah terjadi pada tahun 1900-an, yaitu wabah flu Spanyol. Jadi peristiwanya itu berulang tapi dengan tokoh dan waktu yang berbeda. Lanjut ke konsep yang keempat adalah konsep kesinambungan. Apa itu? Yaitu terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu diadopsi dari kitab Sutasoma yang dikarang pada zaman Majapahit. Nah, kalian bisa mencari sendiri contoh konsep kesinambungan yang lain. Nah, sekarang coba cari contoh salah satu konsep sejarah. Kalian bisa memberi contoh konsep perubahan, atau konsep keberlanjutan, atau konsep pengulangan, atau konsep kesinambungan. Satu anak satu contoh, kalian bisa jawab pada kolom komentar. Sekian dulu pembelajaran sejarah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.